teman-teman, kita dari Talk for You. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai kelompok tani Sri Sidono. Gimana sih kelompok tani itu bisa berkomunikasi secara efektif? Nah, sebelumnya kenalin dulu, namaku Brilian Baviana Syaratu sebagai host, dan di sini aku bersama dua narasumber yang sangat keren. Ada Halo teman-teman, perkenalkan namaku Ainun Yusuf Agung Sedebo. Bisa kalian panggil Inun. Aku dari pertanian, prodi agribisnis kelas KA. Halo teman-teman, kalau aku Adik Prapastia, biasa dipanggil Ade, mahasiswa agribisnis angkatan 2023, Fakultas Pertanian, PSDK Kediri. tepuk tangan dulu dong. Nah, gimana sih Kak kehidupan semester 3-nya, tugas-tugasnya, terus kuliahnya kayak gimana? Aduh, siapa dulu? Ini mungkin Gimana ya kehidupan semester 3? Mungkin dengar dari cutting, dari teman-teman yang lain, kalau semester ganjil itu berat banget. Tapi ternyata ya biasa aja gitu. Maksudnya biasa ini bukan meremehkan ya, kayak sama kayak semester-semester yang lain. ngalir aja gitu ya. Tugasnya ya berat lah. Ya nggak berat-berat amat sih. Pokoknya dijalanin aja, dikerjain, Selesai. pasti selesai, pasti. Walaupun sambil ngeresulo ya, Ya, apa tugasnya ya Allah. Tapi ya dikerjain sebisanya pasti selesai. Mungkin Kalau dari Pak Ade saya. gimana? Aku juga setuju sih, kalau semester 3 ini kayak lebih ringan aja daripada semester 2-nya gitu. Oh, malah Iya, lebih ringan. iya, menurut aku gitu. Daripada semester 2 yang lapraknya belum banget kan. Emang yang paling ini susah di semester berapa? Menurut aku dua saja. Dua. Iya, dua. Jadi genap gitu ya, semester genap gitu. Iya, Malah ya, lain. soalnya kita kan kalau ditanya paling susah semester berapa itu bingung ya ngejawabnya. Soalnya masih semester 3 gitu. Ya, Iya tapi kalau sih. dilihat dari ke belakang antara semester 1, 2, 3, yang paling susah ya semester 2 itu Mas ya. Iya. Karena di semester 2 itu kita kan dapat matkul DIT ya. DIT. Nah, itu yang Dasar ilmu tanah. Nah, itu setiap minggu kita pasti ada laprak. Itu. Ini buat DIT. Laprak. Dan itu pun Tulis tangan. tulis tangan. Aku sampai beli A4 itu bendel buat DIT. Satu laprak berapa lembar nih? Enggak banyak sih kalau aku dulu ya. Mungkin sekitar 9 sampai 12. Kalau Mas Ade Sama sih lah. Gak terlalu banyak. Belasan lah ya. Iya. Tapi kerasa. Kerasa. Sampai kecil-kecil. Jarum Iya. Kalau dari Mbaknya sendiri gimana? Ya sama sih, menurut aku kayak semester 3 ini agak sedikit lebih santai. Sedikit. Iya. Sedikit. Kayak emang struggle-nya sibuknya itu di semester genap, semester 2, semester 1, semester 3. Lumayan lah, nggak sesibuk yang lain kayak di Aqua, HP kayak gitu kan mereka banyak lapraknya ya. Iya. Terus tangan juga sampai segini. Ya skripsi gitu. Benar. Mungkin langsung dimulai aja kali ya ini. Boleh. Yang pertama ada profil Kak Inun. Untuk profil kelompok tani Sri Sidono sendiri ini kayak gimana sih? Oke. Profilnya seingat aku kemarin untuk pertama kali didirikan itu tahun 93. 93, udah lama ya? Ya, udah lama. Itu didirikan oleh bapak siapa gitu? Bapak siapa Mas? Lupa. Pas semua ya? Ya, nanti ditaruh di bawah. Nah, udah lama. Itu pendiri pertama itu cuma menjabat beberapa tahun gitu doang. Sampai tahun 97 kalau nggak salah. Terus dari tahun 97 ganti ketua lagi sampai tahun 2000. Terus tahun 2000-an sampai sekarang. Nah, ini Bapak Agus. Ketuanya sekarang. Jadi Bapak Agus ini paling lama lah yang menjabat sebagai ketua kelompok tani. Terus untuk anggotanya itu 50 ke atas, 56 ke atas, 56 anggota, dan itu tidak hanya di Kelurahan Merican. Menurut keterangan bapaknya kemarin, kelompok tani Sri Sidono ini mencakup 3 kelurahan. Tuh, Dermo juga, terus mana lagi gitu? Kayak satunya. Jaya. Iya. Terus kepengurusan lain
ada ketua, ada sekretaris, ada bendara gitu. Jadi nanti sekretarisnya itu kelompok taninya ini kan fokus ke kayak penyediaan subsidi, ya, penyaluran subsidi dari pemerintah gitu kan. Jadi tugas ketuanya itu ngatur, terus sekretarisnya nyatet, bendaranya buat keuangan dari petani gitu aja sih. Oh, memang kayak yang ngurusin pupuk dari pemerintah terus dibagiin ke para petani lain gitu. Iya benar. Jadi petani yang ingin memiliki ingin diberi pupuk subsidi. Nah itu kata Pak Agus harus gabung ke kelompok taninya. Jadi yang tidak terdaftar di kelompok tani Sri Sedono itu tidak akan dapat pupuk subsidi ya. Tadi kan disebutkan ada kayak strukturnya bendara, sekretaris Iya. kayak gitu. Mungkin bisa dijelasin sama Kak Ade kayak gimana sih strukturnya? Boleh. Jadi untuk saat ini, Nah. setelah kita wawancara kemarin, itu ketuanya masih Bapak Agus Pujiadi, yaitu menjabat paling lama sekitar 20 tahun lebih, karena kan menjabat sejak tahun 2000-an sampai sekarang. Kemudian untuk sekretarisnya itu Bapak Nur Ali, dan bendaharanya itu Bapak Suwito. Seperti yang dikatakan Mas Nun tadi, bahwa anggotanya berjumlah 56 orang dan berusia sekitar 40-60 tahun gitu. Termasuk ini ya udah agak Iya, sepuh. berumur gitu. Ya, Rata-rata memang sepuh. Tapi yang muda ada nggak kayak 30-an kayak gitu? Kalau 30-an nggak ada Mas ya. ya, Rata-rata ya. paling muda 40-an lah. 40. 40 tahun paling muda. Soalnya ya kalau petani-petani sendiri sekarang kan petani milenial, petani Gen Z gitu kan agak kurang ya. Untuk anak-anak muda sekarang lebih suka ke kantor, kemana gitu. Komunikasi yang efektif bagi kelompok tani Sri Sedono ini kayak gimana sih? Artinya komunikasi yang efektif Oke, ini buat aku apa Mas Ade? buat Mas Inun aja. Oh ya. Menurut keterangan Pak Agus kemarin, arti komunikasi yang efektif itu ketika berkumpul. Ketika berkumpul, gini for information di kelompok tani Sri Sedono ini tidak ada perkumpulan yang rutin kayak setiap bulan, setiap minggu itu nggak ada Mbak. Jadi perkumpulan rutinnya itu ketika ada PPL, ketika ada pihak dari pemerintah, dari dinas gitu kunjungan ke kelompok tani. Jadi itu baru perkumpulan secara menyeluruh, secara langsung gitu, dikumpulkan semua. Nah, komunikasi efektif itu ya ketika di perkumpulan itu tadi mereka berbicara, mereka saling bertukar pikiran, bertukar gagasan dengan menyampaikan apa yang mereka rasakan gitu. Jadi komunikasi efektifnya seperti itu. Terus kalau komunikasi yang lain yang menurut kami kurang efektif itu ketika di grup WhatsApp, ada grup WhatsApp-nya itu menyampaikan informasi. Nah itu kata Bapak Agus sendiri jarang banget yang berkomunikasi di grup WhatsApp. Cuma kayak Bapak Agus ngirim informasi apa, yaitu 1-2 orang aja yang jawab. Karena tadi ya pada sepuh semua. Semua jarang yang punya info ya. Kan tadi disebutkan ada PPL ya. Iya. Pertemuan rutin itu berapa kali sih dalam setahun atau sebulan kayak gitu? Kalau PPL-nya sendiri kemarin itu per tahun sih, 1 tahun 3 kali. 3 kali. Jadi kunjungan PPL-nya itu pertama untuk menyampaikan pupuk subsidi. Jadi nanti disampaikan ke petani pupuk subsidinya berapa, untuk lahan sekian dapat pupuk berapa gitu. Jadi itu untuk PPL sendiri. Jadi 3 kali, setahun 3 kali. Kemarin Pak Agus bilangnya itu sebelum tanam di tengah-tengah tanam, musim tanam, habis itu pas panen gitu sih. 3 kali. 3 kali, rata-rata setahun 3 kali. Untuk Kak Ade nih, kan tadi ada strukturnya ya. Kalau anggotanya mau berkomunikasi dengan ketuanya itu apa? Ada kayak runtutan yang formal atau gimana gitu? Baik, jadi untuk para anggotanya yang berkomunikasi dengan ketuanya atau anggota kelompok lain itu tidak ada aturan khusus untuk berkomunikasinya, karena para anggotanya itu beranggapan bahwa semua orang di kelompok itu sama gitu. Meskipun ada ketua, tapi ketuanya sangat mengayomi, jadi tidak ada apa ya, batasan-batasan yang
jelas itu. Jadi semuanya sama, nggak ada aturan tertentu. Gitu. Oke. Benar. Jadi gitu kayak misal misal saya anggota ini ya, terus mau berkomunikasi sama Pak Agus sebagai ketua, ya udah kalau memang nggak bisa ketemu ya langsung saya telepon gitu aja. Tinggal komunikasi Atau kan aja. iya tinggal komunikasi aja, misal langsung datang ke rumahnya juga boleh. Jadi nggak ada runtutan yang formal gitu harus pakai surat gitu enggak. Jadi kalau di luar ya sudah umumnya sebagai bapak-bapak aja. Umumnya bapak-bapak ngopi gitu di ladang, di sawah. Nyantai gitu Ya ya. nyantai aja, nggak ada struktur yang formal banget gitu. Terus kendalanya dalam komunikasi itu apa sih? Ada nggak dalam kelompok tani ini? Kendala, Maksudnya itu tadi ya, WhatsApp itu tadi. iya. Pertama itu komunikasi yang ini apa namanya kalau tidak secara langsung itu, ya itu ya pokoknya yang pakai media sosial. Nah kendalanya itu pertama karena sepuh ya, petani sepuh-sepuh, jadi jarang yang mempunyai handphone, mempunyai. Jadi komunikasinya itu tidak menyeluruh. Ada satu dua orang yang Respon. dapat informasi, ada yang respon juga. Jadi seluruhnya ada yang dapat informasi, ada yang enggak. Nah itu pertama. Terus waktu waktu di lahan ya mungkin kayak eh, anggota anggota satu ngomongnya gini gini gini, tapi anggota yang lain beda nangkapnya, petani yang lain beda nangkapnya. Itu kan dari diri sendiri ya kayak nyambung atau enggak gitu. Itu aja sih kendalanya. Berarti perbedaan pendapat ya tadi. Ya perbedaan Itu pendapat. cara ngatasinya gimana dari kelompok ini? Untuk perbedaan pendapat itu banyak anggota yang sudah memahami bahwa perbedaan tersebut bukanlah suatu hal yang perlu didiskusikan gitu loh, Kak. Jadi kayak banyak anggota sudah kalau ada perbedaan pendapat ya sudah diselesaikan secara damai dan itu tidak berlangsung lama. Apalagi ketua kelompoknya itu ikut dalam menyelesaikan perbedaan tersebut. Menengahi lah. Diselesaikan bareng-bareng Iya. gitu. Iya benar. Jadi nggak terlalu membisikkan perbedaan pendapat itu. Karena ya Pak Agus sendiri mengayomi anggota-anggotanya. Terus kalau perbedaan pendapat, kata Pak Agus kemarin tuh perbedaan pendapat ada saat perkumpulan. Jadi perkumpulan sama PPL itu kan ngebahas tentang subsidi pupuk ya. Pupuknya lahan sekian, dapatnya pupuk sekian gitu. Ya, misal lahannya 1 hektar dapat pupuk 1 ton gitu. Perbedaan pendapatnya di situ. Pasti ada yang protes, lu kok dikit banget gitu, gak cukup, bla 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 dan sebagainya. Dan itu perbedaan pendapatnya. Terus dari Pak Agus sendiri itu meluruskan gitu loh, meluruskan biar dari pihak dinas itu nggak kesusahan untuk menangani para petaninya. Jadi Pak Agusnya menjelaskan, jadi gini Mbak petani, bla 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 gitu. Jadi di situ aja perbedaan pendapat. Beliau bijak ya dalam Iya. menangani masalah. Iya, menengahi gitu. Menengahi. Dalam pertemuan kayak gitu, ada nggak sih moderatornya yang memimpin rapat atau apa gitu? Ada mungkin. Ada. Jadi itu tergantung dengan apa yang dibahas. Misalnya kayak tadi pemberian subsidi sudah datang gitu kan. Itu yang dari moderator itu ketuanya Pak sendiri. Jadi kayak bagaimana cara petani dapat ngambilnya, terus digunakan untuk apa saja itu seperti itu. Kemudian jika bahasanya merasa pada mungkin keuangan dari kelompok tani tersebut ya. Misalnya kan kelompok tani ini ada berdarahnya kan. Jadi untuk membahas aturan kas atau keuangan di kelompok tani tersebut ya jadi moderatornya adalah negara yaitu Pak Suwito tadi. Nah, ada nggak sih Kak kayak anggota kelompok yang kurang aktif gitu dalam berpendapat atau dalam ikut-ikut rapat kayak gitu, nggak pernah datang gitu beliaunya? Ada. Oh, ada. Ya dari Pak Agus sendiri kemarin menjelaskan kalau rata-rata anggota itu kan gimana ya, udah sepuh, pertama udah sepuh gitu ya. Jadi untuk ketika ada rapat menyuarakan pendapat itu tenaganya udah nggak ada lah, udah capek gitu, habis capek di lahan di sawah gitu. Terus waktu ada apa namanya rapat gitu ya wis manut aja wis gitu, rata-rata Rapat gitu. males ya. Iya, rapatnya ya paling
Ya setahun 3 kali itu tadi ketika sama PPL maksudnya. Iya, betul. Kalau pasif ya nggak pasif-pasif amat sih ya, tetap sebagai satu kesatuan organisasi katakanlah ya, itu pasti tetap ada komunikasi gitu. Pasifnya ya ketika katakanlah pas rapat itu tadi jarang untuk menyuarakan pendapat kalau memang tidak perlu-perlu amat. Banyak yang ikut saja gitu. Iya. Iya, ikut. Terus menurut Pak Agus sendiri nih, komunikasi mereka apa udah efektif sih untuk mendorong kinerja dalam kelompok tani ini, Kak Ade? Menurut Pak Agus sendiri itu sudah ya, karena hal itu dibuktikan dengan bahwa banyak anggota itu yang sudah merasa puas akan pemerataan pupuk subsidinya. Jadi semua anggota itu kayak udah rata lah dapatnya dari Bagian. ya, dan dapatnya pun tuh nggak susah, udah dapat. Jadi itu udah menjadi salah satu bukti dari bahwa komunikasi dari kelompok tani Sri Sedono ini sudah efektif begitu. Menurut Kak Inun nih, aspek apa sih yang perlu ditingkatin lagi untuk lebih mengefektifkan komunikasinya dalam kelompok tani ini? Oke, kalau aku pribadi ya agar meningkatkan keefektifan komunikasi ini agar supaya Pak Agus ataupun ketua selanjutnya lah itu lebih banyak melakukan pertemuan secara menyeluruh. Tadi kan Pak Agus kemarin bilang hanya 3 kali itu dalam setahun. Iya. Itu sedikit banget loh. Pertemuan dalam tiga kali dalam setahun itu sedikit banget. Kurang, Jadi iya kurang. Kita aja kalau misal di organisasi gitu kan hampir tiap minggu rapat, Minggu, ya. rapat gitu. Mungkin nanti untuk ketua selanjutnya atau Pak Agus sendiri itu lebih sering lah bertemu dengan petani, kayak ngajak petaninya, ayo ini katakanlah rapat bulanan gitu. Oh ada acara apa, ayo nonton bareng gitu. Jadi lebih sering untuk melakukan pertemuan secara langsung gitu aja. Biar ini ya, lebih dekat juga saling kenal. Iya, Bukan. benar. Soalnya kalau bertemu di lahan itu kan nggak mungkin bareng-barengan. Biasanya ya 1-2 petani gitu nggak sengaja ketemu di lahan, akhirnya ngobrol gitu aja. Tapi nggak menyeluruh. Nggak Ya, intens. iya, nggak menyeluruh seluruh anggotanya. Kalau minta seluruh anggota komunikasinya meningkat gitu ya rapat lah. Temuan. Setahun 1 bulan sekali gitu aja pertemuan, mengadakan pertemuan. Terus kelompok tani ini ada kerjasama dengan lembaga atau pihak lain itu dari luar? Ada. Jadi kan tadi sudah disebutkan bahwa adanya PPL kan. Iya. Nah, kemudian selain PPL itu ada Pak Sudi menyebutkan bahwa kelompok tani ini pernah bekerjasama dengan partai politik. Entah itu untuk apa tujuannya, tapi dibuktikan dengan adanya bantuan alsintan, yaitu berupa hand tractor dari suatu partai tersebut untuk digunakan untuk para anggotanya mengolah lahannya. Yang mengelola juga kelompok tani ini. Iya, alsintannya dari partai politik. Jadi ada kayak tempat tersendiri buat nyimpen. Iya. Iya. Kelompok tani Sri sendiri ini mempunyai aset, ada aset. Jadi mereka punya toko, Iya. koperasi Koperasi. untuk menyimpan pupuknya ini, pupuk subsidi. Jadi pupuk subsidi ketika sudah turun dari pemerintah itu disimpan ke koperasi terlebih dahulu. Jadi nanti setelah koperasinya setelah petani membutuhkan, saat petani membutuhkan baru ke koperasi. Jadi untuk petani aja ya, nggak di umum. Nggak umum. Petani saja. Iya, untuk anggota kelompok tani Sri Sedono aja. Baik, udah cukup jelas ya teman-teman mungkin Oke. penjelasannya dari Kak Ade dan Kak Inun. Mungkin cukup sampai di sini aja pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk Kak Ade dan Kak Inun sudah menyampaikan informasinya dengan sangat detail dan ya dari kami terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.